Nah, di balik kemegahan Marijoa, rahasia gelap pemerintahan dunia mulai terkuak satu persatu. Dua kesatria suci itu menjalankan ritual misterius dengan tumbal manusia untuk menjaga kekuatan regenerasi mereka. Sementara di Elbaf Nakama, pertempuran sengit berkecamuk terjadi di sana. Skuper Gaban dan kru topi jeram itu berusaha membongkar kelemahan para elit pemerintahan pusat. Tapi ancaman monster mie buruk Gilgamesh siap mengubah segalanya loh. Perang besar semakin dekat dan Ragnarok akan benar-benar terjadi. Nasib dunia itu tergantung pada keputusan di pulau raksasa ini. Siapakah yang akan bertahan dan bagaimana Luffy serta nakamanya itu menghadapi musuh yang bisa menyembuhkan diri secara seketika. Nah, di dunia yang sedang kacau balonnya itu, Angkatan Laut, Gorosei, Elbaf, Revolutionary Army dan bajak laut saling menunjukkan siapa yang terhebat dan pemenang di antara mereka dalam konsep Battle Royale ini nakama. Sementara itu di Hachino Tsuchui, bajak laut Sang dan marinir pimpinan Garp Sengoku menggempur markas Kurohige, memicu bentrok sengit antara para Titan dan legenda bajak laut. Di balik legenda sana layar itu, Gorosei mengawasi dengan cemas nih, menyadari betul bahwa hasil pertempuran itu akan menentukan nasib perang akhir yang makin dekat. Sementara Kurohige menyimpan senyum misterius. Kuzan bergerak di antara garis musuh dengan agenda tersembunyinya. Siapa yang benar-benar memegang kendali itu? Segalanya telah bergerak ya menuju titik di mana satu langkah salah bisa mengubah peta kekuatan dunia selamanya. Ini bakal menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lainnya. Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction, sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lain. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Nah sekarang ini nakama, suasana di Marijoa itu terasa sangat berat. Dua kesatria suci berjalan berdampingan, ngebahas misi rekan-rekan mereka yang saat ini tuh bertugas di pulau raksasa Elbaf. Salah satu dari mereka tuh menekankan pentingnya keberpihakan para prajurit raksasa Elbaf dalam perang masa depan. Gunko, Sommer dan Gillingham, 3 nama besar itu ya tidak boleh sampai gagal sama sekali. Rekannya mengangguk percaya diri karena sejauh ini ketiganya memiliki reputasi misi yang selalu berjalan sukses. Percakapan mereka itu terus saja berlanjut, ngebahas pergerakan lain dari kesatria suci lainnya. Shamrock, pemimpin mereka yang sebelumnya itu berada di Elbaf, kini itu kembali bersama Garling ayahnya untuk mengamankan kapal suplai sangat penting Tenryubito. Kapal itu menjadi tulang punggung kaum naga langit itu, sehingga pemerintahan dunia tidak ragu mengutus 2 orang terkuat Garling dan juga Shamrock untuk menghadapinya. Terlebih lagi ya nakama, Dragon dan pasukan revolusioner itu telah bergerak di tempat tersebut, ngebuat bentrokan besar di lautan tak terhindarkan lagi kan. Dragon sendiri itu sadar betul menghancurkan kapal suplai ini menjadi langkah vital bagi pihak revolusioner. Saat 2 satria suci itu berbicara, di belakang mereka itu tampak para budak Tenryubito yang dirantai di tempat itu. Mereka itu dibawa menuju sebuah lokasi rahasia khusus di Marijoa, tempat yang pernah muncul sekilas dalam chapter 906. Saat Im Sama itu mengunjungi ruangan beku berisi topi jerami raksasa itu, kali ini situasinya benar-benar mencekam. 2 satria suci itu memasuki pintu yang berbeda. Di balik pintu tersebut terbentang sebuah ruangan sangat luas dengan lingkaran sihir besar di tengahnya. Itu sepertinya konsep Abyss juga ada di sana. Budak-budak itu disuruh berdiri di atas lingkaran tersebut. Tak butuh waktu lama, lingkaran itu memancarkan api-api hitam, membakar mereka hingga lenyap seketika. Dan dari percakapan kesatria suci itu terungkaplah fakta besar bahwa lingkaran tersebut adalah pusat kekuatan Abyss. Itulah yang diketahui sumber teleportasi regenerasi bagi para kesatria suci dan juga pada Gorosei lainnya. Rupanya ya nakama, kekuatan itu tidak muncul begitu saja. Ini harus terus diberikan makan melalui tumbal, yakni para budak yang sudah dianggap tak berguna sama sekali. Misteri tentang Imu semakin menguat lagi sampai sekarang ini. Sosok itu diduga sebagai iblis kuno dari dunia pertama atau bahkan dari era abad kekosongan ya. Mengingat konsep kekuatan berbasis tumbal itu begitu erat dengan legenda tentang iblis itu sendiri. Lokasi pusat Abyss ini sangatlah dirahasiakan, hanya diketahui oleh segelintir orang seperti Im Sama, Gorosei
Replay dan juga para kesatria suci serta pelayan tertentu. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak luar yang berhasil mengendus keberadaan rahasia ini. Nah, mungkin kesatria api sabu itu akan sedikit tahu banyak tentang hal tersebut. Sementara itu, kekacauan di Pulau Elbap terus saja memanas. Sebagian kru topi jerami yang sempat diikat oleh Gunko berhasil melepaskan diri berkat bantuan Nico Robin dan juga Scooper Gaban. Pertarungan sengit pun akhirnya benar-benar pecah. Gaban dengan ketangkasannya dan juga kapaknya tersebut berhasil melukai Gunko, sesuatu yang sebelumnya dianggap cukup mustahil ya. Usopp dan yang lain itu tercengang tak mengerti bagaimana cara Gaban itu melakukannya. Disinilah sang legenda seperti dia itu menjelaskan sesuatu, bahwa regenerasi para elit dunia itu bukan berasal dari tubuh mereka sendiri, melainkan itu dari kekuatan eksternal lain. Untuk mengalahkan mereka, serangan harus ngebuat koneksi itu terputus. Nah, di sini Usopp tentu saja bingung dengan penjelasan rumit seperti itu. Untungnya ya nakama, Gaban itu memperjelaskan lagi bahwa kunci ada pada teknik khusus yakni Haki. Teknik ini mampu menghentikan regenerasi jika dipakai dengan sangatlah tepat. Itulah salah satu yang sangatlah menarik di chapter kali ini. Sepanjang perjalanan teknik-teknik haki khusus itu memang sudah diperlihatkan. Ada yang dikenal sebagai Ryuo dari Busou Sokuno Haki Wano Kune, kemampuan Kenbun Sokuno Haki untuk melihat masa depan atau mengirim suara melalui sebuah yang dikenal telepati, hingga penggunaan luar biasa Hau Sokuno Haki untuk menyerang dari jarak jauh, dan inilah yang dikenal sebagai Haki Raja. Hanya beberapa segelintir orang yang mampu menguasainya. Sayangnya ya nakama, sebelum Gaban sempat menjelaskan lebih lanjut, cerita itu bergeser dulu ke sudut lain pulau tersebut. Di sana Jaru dan para rasa Elbap itu dengan tegas menolak tawaran Saint Gillingham untuk bekerja sama dengan pemerintahan dunia. Mereka lebih milih bertarung, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa mereka. Saint Gillingham yang marah segera menggunakan kekuatannya tersebut ngebuat Jarul dan Kiba yang sudah tumbang mengalami sebuah mimpi buruk. Ia lalu menghidupkan monster-monster mengerikan dari mimpi buruk tersebut yang kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Di sisi lain, Franky, Replay dan juga Jewelry Bonnie serta kru Giant Warrior baru saja menyelesaikan pertarungan melawan monster mimpi buruk dari anak-anak. Namun belum sempat menarik napas itu, monster baru yang jauh lebih kuat mulai bermunculan. Melihat hal itu, mereka segera berlari ke arah sekolahan Walrus dan tempat di mana monster-monster baru itu mengamuk di tempat itu. Dengan kerjasama tim tersebut yang cukup solid ya, monster-monster kuat itu akhirnya berhasil dikalahkan. Mereka pun langsung menuju ke dalam sekolahan dan berhadapan dengan Saint Gillingham. Di sini ya, Franky tanpa ragu menembakkan radical beam mengenai Gillingham dengan efek yang cukup telak sih. Namun seperti Gunko dan juga Somers itu, Gillingham pun juga memulihkan diri dengan regenerasi instan tersebut. Nah, melihat Franky tersebut teringat pada pertarungan melawan Saturus di Pulau Egghead. Bonnie teringat saat melawan Guru Semars waktu itu, dan itu mereka semuanya tidak bisa menghentikan pusat dari regenerasi. Tapi dengan kerjasama dan serangan beruntun, mereka itu mampu membuat Mars terpental jauh ya. Bonnie pun berbagi cerita ini kepada semua orang di sekolahan Walrus, menyusun strategi baru, dan jika tidak bisa menghentikan regenerasi, maka membuat lawan terpental jauh mungkin adalah salah satu solusinya. Karena kita tahu ya nakama, alasan Jewelry Bonnie tidak langsung menggunakan distorted future-nya itu untuk berubah menjadi Dewi Raksasa Nika palsu itu akhirnya terungkapkan. Ia sengaja menahan kekuatannya, menyimpannya untuk momen-momen penting saja. Kini dengan tenaga yang masih cukup penuh itu, ia bersiap untuk melancarkan gebrakan besar. Bonnie yang sudah menyiapkan kekuatannya itu akhirnya menggunakan teknik distorted future nih untuk berubah menjadi sosok masa depan yang sangatlah kuat. Kali ini dia bukan hanya membesar aja, tapi juga mengubah bentuk tubuhnya menjadi jauh lebih mengerikan dan juga cukup kokoh ya. Wujud ini Bonnie bekerja sama dengan Franky dan para pejuang bajak laut Giant Warrior untuk menyerang Saint Gillingham secara brutal. Serangan demi serangan akhirnya dilancarkan. Mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk Gillingham menggunakan regenerasi secara maksimal. Kekuatan gabungan dan momentum serangan bertubi-tubi itu dilancarkan, dan akhirnya mereka itu berhasil membuat Gillingham terpental cukup jauh ya, keluar dari arena sekolahan Walrus. Teknik ini sesuai dengan apa yang Bonnie jelaskan sebelumnya. Mereka tidak perlu mengalahkan regenerasinya, tetapi cukup ngebuat lawan terpental sejauh mungkin agar pertarungan bisa sedikit dikendalikan. Nah, di sisi lain nakama, kita kembali diperlihatkan pada pertarungan panas antara Gaban, Robin, Chopper, Usopp dan juga Brooks dan Jinbei sendiri. Mereka itu ngelawan Gunko Somers loh. Pertarungan itu menjadi makin brutal lagi.
Meski Gunko itu sempat terluka, regenerasinya tetap menjadi masalah yang rumit. Tapi dengan teknik khusus yang baru Gaban ajarkan itu, perlahan-lahan mereka mulai menemukan ritme untuk menekan serangan dari Gunko. Gaban menunjukkan contoh penggunaan teknik haki ini dengan lebih jelas lagi. Dia memfokuskan buso Soku hakinya kepada suatu titik, lalu dengan menyerang pada pukulan dalam tersebut. Itu akan menyebabkan kerusakan dari dalam tubuh musuh tanpa melukai permukaan luarnya. Ini ngebuat Gunko kesulitan memulihkan diri secara sempurna. Chopper yang melihat hal tersebut langsung bersemangat ingin belajar teknik tersebut nih. Usopp itu masih pusing sendiri karena tekniknya terdengar cukup ribet untuknya. Sayangnya nakama, kesenangan mereka tidak berlangsung lama karena tiba-tiba muncul bala bantuan baru dari pihak pemerintahan dunia. Beberapa pasukan elit dari Marijoa ikut bergabung ke Elbap memperkuat Gunko dan juga Sommer. Keadaan pun kembali menjadi tak seimbang lagi. Nah, di sini Gaban beri instruksi cepat kepada semua orang berfokus mengalahkan Gunko dulu sebelum para bantuan itu datang untuk mengatur formasinya. Robin, Chopper, Jinbe langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya tersebut. Usopp meskipun ketakutan tetap ikut bertarung sambil mengandalkan teknik-teknik jebakan cerdiknya tersebut. Sementara itu di tempat lain di Marijoa sendiri itu Im Sama kembali diperlihatkan lagi. Kali ini dia berdiri di depan topi jerami raksasa yang dibekukan itu dengan tangan terulur. Dia tampak berdoa dan melakukan sebuah ritual khusus. Tapi itu tampak sedikit berbeda loh, seperti merespon kekuatan misterius tersebut. Makhluk-makhluk kuno sepertinya akan erat kaitannya pada apa yang dilakukan oleh Im Sama. Nah, keadaan sekarang ini menjadi tak menentu ya. Sementara Im Sama itu telah melakukan siasatnya tersendiri. Teknik-teknik Ebi sepertinya memang menjadi kunci untuk mengungkapkan bagaimana regenerasi itu akan bekerja nakama. Karena konflik tersebutlah semua pertaruhan di Elbap ini dan berbagai titik di Pulau Baru itu sepertinya akan benar-benar berlanjut. Konsep Battle Royale itu mungkin akan nyambung ya pada era pertempuran Ragnarok di Elbapnya itu nanti. Dan peran pemerintahan dunia melalui Im Sama serta Kesatria Asus itu sepertinya akan mulai berjalan di semua titik-titik pusat yang akan terjadi pada pertarungannya. Nah, di tengah situasi yang memanas itu ya, Jarul memberikan jawaban tegas terhadap ultimatum para Kesatria Suci. Ia menyatakan bahwa bangsa raksasa Elbap tidak akan tunduk kepada pemerintahan pusat. Semangat perlawanan itu ngebara di antara para raksasa sana loh. Keputusasaan ini justru menambah kecemasan para orang tua yang khawatir betul anak-anak mereka akan menjadi korban kekejaman kaum naga langit Tenryubito. Itu terkenal suka memperbudak sih siapa saja yang mereka tangkap di tempat itu. Keluluhan pun bergema di seluruh desa di sana. Banyak yang menyalahkan para bangsawan dunia itu surga karena tak kunjung mengambil tindakan sama sekali. Padahal kabar tentang kekacauan ini sudah sampai ke telinga mereka sejak lama. Seorang kepala desa dari desa pemburu itu bahkan dengan getir mengungkapkan rindunya pada Raja Harald, pemimpin masa lalu yang lebih peduli kepada rakyatnya sendiri. Namun sekarang itu secerca harapan itu kembali muncul. Kabar gembira telah menyebar, para bangsawan akhirnya mengirim pasukan elit datang ke Elbap tersebut di dunia matahari. Para prajurit itu segera membagi tugas, sebagian menuju ke sekolahan Walrus, pusat kekacauan, sementara yang lain tersebar ke berbagai desa untuk membasmi monster yang berkeliaran. Kekuatan para prajurit elit ini sangat luar biasa, bahkan melebihi kekuatan raksasa biasa loh. Seorang komandan utama memamerkan keperkasaan di medan tempurnya itu. Dengan satu serangan dahsyatnya ia menghancurkan sekelompok monster sekaligus. Daya serangnya sebanding dengan gabungan kekuatan Dori dan juga Brogy. Betapa mengesankannya tuh. Dua raksasa legenda loh, padahal mereka itu menegaskan bahwa ia adalah salah satu petarung terbaik di pulau tersebut. Nah, di sini dua prajurit elit lainnya bergegas menemui Jarul. Mereka bersama-sama menuju lokasi di mana anak-anak raksasa dikendalikan secara paksa oleh Kesatria Suci. Harapan kembali bersinar di mata anak-anak yang melihat kedatangan mereka sendiri. Saat Jarul mencoba menyelamatkan cicitnya tersebut, nah kita melihat duri-duri beracun menusuk tubuhnya. Kekuatan tanaman berduri itu ditanamkan Sommer ternyata masih aktif, melindungi tubuh anak-anak secara otomatis di tempat tersebut. Luka yang diderita Jarul ngebuat anak-anak kembali ketakutan dan menangis. Nah, Kolon sendiri, putra dari Super Gaban, tetap berusaha tenang nih, menenangkan teman-teman lain dengan kata-kata penuh semangat yang mirip dengan gaya khas milik sang itu sendiri, sang rambut merah. Ya, kita tahu betul dia begitu mengidolakannya pula nih. Cerita kembali berpindah ke Pulau Hachinosu, markas dari bajak laut Kuroige. Pertempuran sengit pecah di sana. Bajak laut Agagami yang dipimpin oleh sang sendiri melancarkan serangan besar-besaran di tempat tersebut. Sang khawatir betul jika Kuroige dibiarkan ia akan menguasai dunia senjata kuno yang berbahaya. Maka tanpa ragu-ragu sang itu mempercayakan Elbaf kepada Luffy dan juga nakamanya serta Super Gaban.
Itu dia itu percaya ya, dia karena kepada Luffy itu di bawah bimbingan Gaban yang membuat semuanya itu menjadi lebih lancar sih. Kini mengetahui kelemahan regenerasi para kesatria suci. Bahkan jika Gorosei atau kesatria tambahan dikirim sekalipun, sang yakin betul Luffy masih bisa mengatasinya. Nah, keadaan makin kacau balau tuh. Pertarungan Hachinosu makin panas-panasnya. Gab yang sebenarnya ditahan kini telah bebas dan bergabung dalam pertempuran besar dengan Sengoku dan pasukan angkatan laut lain. Setelah saling menghancurkan tengkorak raksasa Pulau Hachinosu dengan satu tebasan Gat Kamusarinya itu, Kurohige memerintahkan Alvaro Pizarro menggunakan kekuatannya memperbaiki kerusakan tersebut. Para komandan Titan pun mulai turun gunung ke medan perang nih. Kuzan, mantan admiral angkatan laut, masih bertarung di pihak Kurohige. Walau sebenarnya niatnya itu dari Kuzan masih misterius hingga saat ini. Apakah ia benar-benar setia? Nah, atau punya rencana tersembunyi, itu masih belum diketahui. Ben Beckman sendiri, tangan kanan sang itu langsung menghadapi Kuzan. Gab sebenarnya ingin ikut bertarung melawan mantan muridnya itu lagi, namun kondisi tubuhnya belum pulih sepenuhnya dan masih banyak musuh yang menghalangi di depannya tuh. Jelas di sini sang pun menenangkan Gab dan menyuruhnya percaya kepada Ben Beckman. Meskipun kesal, Gab setuju sambil mengingatkan bahwa kerjasama mereka hanya sementara dan yang melawannya adalah orang fenomenal seperti Ben Beckman. Pertarungan itu kembali berlanjut. Kita melihat antara Ben Beckman dan Kuzan pun berlangsung sangat sengit. Kuzan menggunakan berbagai teknik esnya tersebut, namun Ben mampu menahan serangan-serangan itu dengan tembakan-tembakan cukup presisi yang dipadukan dengan Busou Shoku no Haki. Dan juga dia ternyata menggunakan Hou Shoku no Haki, haki raja yang istimewa ternyata dimiliki oleh sang wakil kapten. Meskipun kuat, serangan Ben tidak langsung melumpuhkan Aokiji Kuzan ya. Kuzan mengakui bahwa rumor tentang kekuatan Ben Beckman memang benar adanya. Meskipun Yasop adalah penembak jitu terkenal di kapal sang itu, Ben lah yang lebih unggul dalam kekuatan dan juga daya hancur tembakannya. Ditambah dia itu sangatlah cerdas sekali. Bisa dibilang Yasop menang di akurasi, tetapi untuk kekuatan murni Ben bukanlah lawan yang sebanding dibandingkan dengan orang-orang tersebut. Dia adalah rajanya cuy. Pertarungan makin memanas ketika Ben Beckman mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Tembakannya menjadi lebih kuat lagi dan juga lebih cepat. Dia itu bahkan mampu menembus pertahanan es Kuzan dan bahkan melukainya. Serangan-serangan itu begitu luar biasa. Meskipun Kuzan sempat mencoba menghindar, serangan Ben tetap berhasil mengenai dan akhirnya ledakan di sana itu terjadi dari pukulan keras Ben Beckman. Nah, situasi makin menjadi tegang tuh. Karena itu ya nakama, epilog kedepannya bakalan lebih menarik lagi. Dengan pertempuran di Elbap dan Hachinosu yang makin manas, dunia perlahan terguncang oleh gelombang perubahan yang tak terelakkan lagi. Kemenangan atau kekalahan dalam konflik itu akan menentukan siapa yang berhak berdiri di puncak era baru sekarang. Bajak laut topi jerami, para raksasa, sang dan bahkan Kurohige, semuanya mainkan peranan mereka dalam drama teater besar yang sedang ditulis oleh takdir. Di balik semua itu, bayang-bayang Imu dan Gorosei terus pada mengintai, siap manfaatkan kekacauan untuk melenggangkan kekuasaan mereka di tempat itu. Apakah Luffy dan sekutunya mampu mengubah jalannya sejarah dunia atau justru kegelapan akan semakin menyelimuti itu? Jawabannya itu sudah ada di depan mata loh, karena Ragnarok, peperangan terbesar dalam sejarah Asgardian Elbaf itu segera terjadi. Wah, kita menantikan sih bagaimana ending dari cerita Elbaf itu akan berlangsung. Jadi kalau mau disimpulkan dalam cerita ini ya nakama, kisah One Piece memasuki fase pertempuran penentu di 3 medan perang. Elbaf, perlawanan raksasa Luffy melawan kesatria suci mencapai klimaksnya. Bantuan Skuper Gaban topi jerami mulai memahami rahasia regenerasi musuh, sementara orang tua murid yang panik menyaksikan pasukan elit bangsawan turun tangan. 2 di Hachinosu, pertarungan epik sang Kurohige makin panas pula. Ben Beckman berhasil mendesak Kuzan, tetapi tersirat fakta bahwa mantan admiral ini punya misi rahasia tertentu. Sementara Kurohige sendiri yang menyimpan senyum penuh teka-teki seolah-olah sudah menyiapkan strategi cadangannya. Nah, yang ketiga, pertempuran di balik layar. Gorosei mengakui bahwa hasil dari ketiga pertempuran itu akan menentukan peta kekuatan dunia. Kemenangan pemerintahan dunia bisa memperkuat cengkeraman mereka, sementara kekalahan dari salah satu front kubu tertentu bisa menjadi batu loncatan era baru. Namun yang mereka mungkin takutkan salah satu yang lain selain itu adalah kekuatan dari pihak revolusioner Monkey D. Dragon. Itulah menjadi tanda tanya terbesarnya. Nah, itu bakalan menjadi cerita-cerita ke depan yang sangat seru untuk kita bahas selanjutannya sih. Supaya nakama tentang semua hipotesa ini, stay tune, oke? Jadi itulah tadi ya nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada jalannya kisah One Piece cerita terbarunya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.